Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai bunda semuanya, bagaimana kabar bunda? Semoga bunda semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk semua bunda yang sudah menuliskan di kolom komentar berupa pertanyaan ataupun cerita. Dan juga terima kasih untuk bunda yang sudah menuliskan pertanyaan di Instagram Umi @saradesya. Dan juga Umi ucapkan terima kasih untuk bunda yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Nah, di kolom komentar Umi ada sedikit cerita unik dari salah satu bunda ya, bunda hebat di luar sana, yang sedikit mengeluhkan karena tidak bisa keluar dari rumah orang tuanya. Karena kenapa pengen keluar dari rumah orang tua? Karena merasa anak semakin manja dengan neneknya. Sedangkan untuk keluarnya itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh orang tua bunda tersebut. Nah, untuk hidup bersama orang tua tentunya ada sedikit cerita ya, cerita yang unik untuk semua bunda-bunda yang sudah mengalaminya, termasuk Umi sendiri. Nah, apa sih positif dan negatifnya ketika kita tinggal bersama orang tua? Nah, di sini Umi coba rincikan ya. Yang pertama yaitu pengeluaran lebih sedikit karena pengeluaran anggaran untuk kontrakan, listrik, air, atau untuk kebutuhan makan biasanya akan sedikit lebih hemat karena beberapa di poin tersebut orang tua ikut andil dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini sebenarnya untuk pengelolaan ini kita tuh bisa menghemat untuk budget-budget tertentu atau target-target kebutuhan tertentu yang ingin dicapai. Jadi bisa dialokasikan ya untuk biaya kontrakan, listrik, air, atau kebutuhan makan yang sudah ditanggung orang tua dijadikan untuk tabungan. Kemudian selanjutnya yaitu pengeluaran lebih banyak. Nah, ini nih negatifnya nih. Ketika orang tua tidak mau menahu ya atau seenaknya sendiri, orang tua akan membebankan semua biaya kehidupannya, biaya semua pengeluaran bulanannya itu pada beban anak. Nah, sedangkan anak dengan gaji tertentu biasanya sedikit agak merasa terbebani karena menanggung biaya hidup yang lebih banyak. Tapi jangan khawatir, seberat-beratnya kita menanggung hidup orang tua, insya Allah akan barokah. Dan disitu pula biasanya akan terselip beberapa doa yang akan menambahkan rezeki kita makin lancar ketika kita benar-benar ikhlas dan ridho untuk membiayai hidup orang tua kita. Jadi semangat ya nambah pekerjaan atau semangat untuk tetap membiayai orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu sulit membelanjakan kebutuhan pribadi. Iya, memang benar itu. Umi juga begitu dulu ya. Jadi ketika kita ingin membelanjakan sesuatu yang mungkin kita butuhkan, kita akan melihat sikon orang tua dan juga mertua kita. Misalnya ketika kita berada di rumah orang tua, kita ingin membeli lemari yang kita impikan dari tabungan yang sudah kita sisihkan, itu tuh merasa bagaimana ya, gak enak hati banget gitu. Masa iya sudah ada lemari di rumah orang tua atau mertua kita, kita malah menambah lemari baru. Ya memang sih itu tuh kebutuhannya untuk kebutuhan nanti ketika sudah memiliki rumah pribadi. Tapi wajib nih ya untuk bunda yang masih ada di orang tua maupun di mertua, wajiblah ditahan dulu lah, mending disimpan aja dulu uangnya, dibentukin emas aja, baru nanti setelah memang berhasil keluar dari rumah orang tua atau mertua, silahkan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya untuk bunda-bunda atau kakak-kakak sekalian yang masih tetap hidup ya, sudah menikah dan tinggal bersama orang tua, biasanya kan asal masuk aja, asal tidur aja gitu ya, tanpa ada tujuan tertentu. Nah, di sini Umi mau sedikit berikan gambaran bahwa ketika kita tinggal bersama orang tua, tentukan dulu tujuan tinggal bersama orang tua. Buat rencana sematang mungkin ketika kita tinggal bersama orang tua. Misalnya untuk apa kita tinggal bersama orang tua? Apakah untuk memang hanya sekedar ingin istirahat sementara atau mungkin hanya untuk apa? Silakan direncanakan. Kemudian seberapa lama harus tinggal bersama orang tua, dan juga untuk cara mengatur pengeluarannya pun juga harus direncanakan dengan sebaik dan sematang mungkin. Nah, seberapa lama di sini silakan disesuaikan. Misalnya bunda dan suami ingin tinggal bersama orang tua dan mertua kurang lebih 5 tahun. Nah, dalam
selama 5 tahun ini, silakan direncanakan pekerjaan apa yang cocok dan pengeluarannya itu bagaimana, dan tabungan berapa yang bisa disisihkan selama 5 tahun. Nah, di sini untuk cara mengatur pengeluaran dan kebutuhan selama 1 bulan di rumah orang tua maupun mertua, silakan dikomunikasikan lebih awal bersama orang tua. Kalau perlu berikan perjanjian di awal. Jadi pada saat pertama kali kita memang memutuskan untuk menetap di rumah orang tua maupun mertua di beberapa tahun kemudian, silakan diskusikan berapa lama tinggal di rumah orang tua atau mertua, dan juga untuk biaya dalam 1 bulan silakan dikomunikasikan. Mungkin orang tua akan membiayai separuhnya biaya listrik, biaya air, atau biaya dapur. Itu tuh silakan dikomunikasikan lagi. Atau ada yang dibebankan 100% misalnya untuk biaya kelistrikan atau biaya air ditanggung murni oleh bunda semua, dan untuk yang lain-lainnya misalnya untuk makan atau untuk yang sekedar urusan perut gitu ya ditanggung oleh orang tua. Jadi silakan dikomunikasikan dengan baik supaya terjadi sebuah keharmonisan, walaupun jangka waktu yang kita tempati bersama orang tua itu lumayan agak lama. Mulai buat target yang sudah disepakati, dan selanjutnya action sesuai target. Jadi buat target untuk bunda dan juga suami, misalnya 5 tahun ayah kita harus di rumah orang tua, dan 5 tahun juga kita harus bekerja keras untuk menabung sehingga ketika keluar rumah dari orang tua atau mertua kita bisa membangun rumah impian atau langsung tinggal di rumah impian. Nah, itu tuh wajib ya untuk membuat target selama di rumah orang tua. Itu tuh hal positifnya ya yang bisa dipetik dari rumah orang tua. Kemudian alasan sulit untuk keluar dari rumah orang tua, biasanya tuh orang tua itu merasa sanggup untuk membiayai hidup anak. Jadi orang tua yang merasa sanggup seperti itu kayaknya gak bakalan ngebiarin anaknya untuk keluar rumah, karena ya buat apa lagi, wong anak itu anak saya, jadi ngapain untuk keluar rumah sini. Atau rumah itu memang gak ada yang nempatin, jadi orang tua merasa kesepian, ya itu bisa jadi alasan juga. Serta ada juga alasan orang tua merasa takut melepaskan cucu mereka. Jadi ketika cucu mereka sudah menjadi kesayangan, biasanya tuh agak sulit ya untuk bunda dan suami untuk keluar dari rumah orang tua, tapi gak apa-apa, bisa dikomunikasikan lagi. Kemudian untuk orang tua yang merasa tahu bahwa anaknya belum sanggup atau belum mandiri ketika lepas atau keluar dari orang tuanya, ya itu tuh juga menjadi problem juga ya. Orang tua juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan juga anak juga harus mengerti kondisi orang tua bagaimana. Jadi di situ butuh komunikasi yang lebih, dan harus benar-benar meyakinkan orang tua jika memang bunda dan suami ingin keluar dari rumah itu. Tunjukkan perubahan jika memang orang tua belum yakin dengan kemampuan kita. Misalnya kita memiliki tabungan, kita bisa beritahu orang tua kita bahwa tabungannya sudah cukup dan bisa menyewa rumah atau bahkan membangun rumah yang intinya di tiap bulannya itu sudah cukup banget untuk bunda dan suami berumah tangga tanpa adanya campur tangan orang tua. Nah, di sini sedikit tambahan lagi, manfaat lepas dari orang tua dan mertua tentunya hidup lebih mandiri, dan anak pun biasanya juga lebih mandiri karena tidak terlalu dimanjakan oleh nenek. Karena beda ya pengasuhan nenek dan juga orang tua, karena nenek itu pasti bakalan selalu memanjakan cucu-cucunya daripada anaknya sendiri. Kemudian selanjutnya lebih tahu biaya apapun dan lebih mudah membeli apapun yang dibutuhkan. Jadi biasanya ketika sudah berumah tangga sendiri dengan rumah sendiri akan lebih mengetahui berapa biaya listrik, berapa biaya per bulan. Yang biasanya malu-malu membeli lemari atau merasa bingung ingin membeli sofa, biasanya itu lebih gampang aja karena kita juga membeli barang-barang itu untuk mengisi rumah yang mungkin di waktu akan datang akan mewujudkannya. Lebih saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Artinya bunda dan suami akan lebih kompak, dan tentunya setelah kompak akan lebih bahagia dan juga lebih bebas. Bebas tanpa ada teguran dari orang tua maupun mertua. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.